Pemirsa MZT Malang Raya, dalam kajian ilmu faraid di video yang lalu kita bersama-sama melihat dan kita saksikan bahwasanya di akhir video kita melihat ada tugas ataupun latihan yang hendaknya kita praktekkan di tempat masing-masing, di mana kita belajar dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang sebelumnya, latihan yang ada, kita ingat-ingat, bisa kita lihat di video sebelumnya. Maka di sana ada anak laki-laki, kemudian saudara seibu, saudara laki-laki seibu, kemudian ada suami, ada ayah, dan juga ada kakek. Mari kita lihat apa yang sudah kita kerjakan. Sudahkah betul ataupun masih ada beberapa poin yang masih perlu dibetulkan? Mari kita praktekkan dan kita lihat apa yang sudah kita kerjakan, kita bahas bersama-sama. Jikalau di video sebelumnya kita melihat sebuah permasalahan warisan yang mana di situ ada anak laki-laki, kemudian ada saudara laki-laki seibu, ada suami, ada ayah, dan ada kakek, yang mana 4 dari 5 ahli waris ini mereka adalah laki-laki yang mendapatkan bagian warisan tertentu. Maka kita lihat berapakah bagian masing-masing dari laki-laki ini. Yang pertama ada anak laki-laki. Perlu diketahui bahwasannya anak laki-laki bagiannya adalah 1 dan tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat dia. Anak laki-laki adalah ahli waris yang terkuat, yang tidak ada yang bisa mengganggu dia. Ketika ada anak laki-laki, kita tidak perlu repot-repot untuk berpikir panjang, langsung saja kita tulis bahwasanya dia mendapatkan asobah. Selanjutnya, ketika ada ahli atau saudara laki-laki seibu, kita lihat catatan kita dan kita ingat-ingat siapakah yang bisa mengganggu gugat atau merubah saudara laki-laki seibu ini dari bagian asalnya. Di sini ada banyak orang. Nah, yang terkuat di situ bisa merubah ahli ternyata orang-orang ahli waris yang bisa merubah bagian saudara seibu ini adalah ada ibn, anak laki-laki, dan juga ada ayah yang berstatus sebagai orang tua mayit, dan juga ada kakek yang bisa merubah bagian asalnya dari saudara seibu. Berapa bagian yang diambil oleh saudara seibu ini ketika ada mereka? Ya, saudara seibu mendapatkan mahjub, tertutup jalur warisannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, yang ketiga adalah suami. Berapakah yang dia dapatkan? Berapakah yang suami dapatkan dari warisan ketika ada orang-orang ini? Kita lihat dan kita ingat catatan kita. Siapa saja orang-orang yang bisa merubah atau mengganggu gugat bagian asal suami? Maka di sini adalah yang bisa merubah bagian asal suami adalah ibn, anak laki-laki atau keturunan dari mayit. Maka suami mendapatkan 1/4, ya, 1/4. Ayah, berapakah yang dia dapatkan? Kita lihat di catatan kita. Siapa yang bisa merubah bagian asal ayah? Yang bisa merubah bagian asal ayah ketika ada orang-orang ini adalah, ya betul, ada anak laki-laki di sini. Ketika ada anak laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6. Kemudian ada kakek. Berapakah bagian yang diambil oleh kakek ini? Siapakah di antara mereka yang bisa merubah kakek? Nah, ternyata di sini ada ayah yang bisa menutup jalur warisan kakek. Maka kakek di sini dia menjadi mahjub, tertutup jalur warisannya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa karena jalur kakek tertutup oleh ab atau oleh
ayah di sini. Ketika ada ayah, maka kakek di sini yang tidak lain adalah ayah dari ayah ini, ayahnya mayit, maka kakek tidak mendapatkan bagian warisan. Nah, itulah tadi bagian atau hasil dari latihan kita dari video sebelumnya. Terima kasih karena telah bersama-sama untuk menyimak dan bersama-sama kita kerjakan dan kita bahas latihan-latihan yang ada bersama video-video kita. Untuk terus semangat, mari kita lebih giat untuk mempraktekkan ilmu faraid ini, karena ilmu faraid ini akan lebih melekat dan lebih mudah diingat ketika kita rajin untuk mempraktekannya. Tidak masalah, kita praktekkan di rumah, di mana tempat kita belajar, kita praktekkan sendiri, kita coba dengan bagian-bagian warisan dari orang-orang yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa Anda sampaikan ataupun kirim di WhatsApp di nomor admin yang tertera. Sebelum kita tutup video kali ini, kami ingin mengingatkan, sebelum kita membahas tentang orang-orang perempuan yang mendapatkan bagian warisan yang ditentukan oleh agama, ditentukan oleh syariat, kita perlu ketahui bahwasannya mereka laki-laki yang mendapatkan asobah, ketika sudah ada orang yang mendapatkan asobah, maka orang lain, laki-laki yang lain tidak bisa mendapatkan asobah secara bersamaan. Karena asobah hanya untuk satu orang laki-laki. Ketika orang lain mendapatkan asobah, orang pertama mendapatkan asobah, orang kedua, orang ketiga, meskipun bagian warisannya adalah asobah, dia tidak bisa mengambil asobah dengan bersama-sama orang yang pertama. Contohnya, jikalau kita melihat ada 15 orang laki-laki yang mendapatkan warisan dan seluruhnya mereka mendapatkan bagian asobah. Tapi tatkala ada orang yang pertama mendapatkan asobah, contoh misalnya ada ibn, anak laki-laki mendapatkan asobah, maka kakek ataupun ayah ataupun paman yang mana mereka juga bisa mendapatkan asobah, maka orang-orang ini tidak mendapatkan warisan asobah. Kenapa? Karena asobahnya sudah diambil oleh anak laki-laki pertama ini. Selanjutnya contoh, urutan asobah itu sudah kami urutkan, sudah kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Imam Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau dalam kitabnya Takmina Zubdatul Hadith sudah menuliskan urutan mereka dari kalangan laki-laki yang mendapatkan asobah. Maka tatkala orang yang pertama mendapatkan asobah, orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak bisa mendapatkan asobah. Maka bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwasannya ketika ada ibn, maka seluruh laki-laki tidak akan bisa mendapatkan asobah. Maka urutannya, jikalau kita buat rangkuman, yang pertama adalah segi keturunan, atau dengan kita istilahkan dengan sebutan bunuwah. Apabila ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki yang mengambil asobah, maka ubuwah, tingkatan setelahnya adalah ayah, orang tua ke atas, ayah, kakek tidak bisa mengambil asobah. Begitu juga tingkatan setelahnya, yaitu tingkatan kakek ataupun saudara laki-laki. Ketika ada golongan asobah yang pertama, keturunan, maka saudara laki-laki, kakek, dan seterusnya tidak bisa mengambil asobah. Jadi, ketika ada keturunan yang mengambil asobah, tingkatan kedua adalah ubuwah, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas tidak bisa mengambil asobah. Begitu juga seterusnya, jikalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada keturunan laki-laki, namun ada ayah, ada kakek yang mengambil asobah, maka tingkatan selanjutnya yang dihuni oleh ukhuwah, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, laki-laki di sini tidak bisa mengambil asobah. Kenapa? Karena ada tingkatan golongan kedua, yaitu adalah ayah. Maka golongan laki-laki yang ketiga tidak bisa mengambil asobah.
Begitu juga seterusnya. Golongan keempat yaitu adalah umumah, golongan paman. Kemudian anak-anak paman. Mereka tidak bisa mengambil asobah tatkala ada golongan yang lebih kuat dari mereka. Jadi bisa kita simpulkan 4 golongan asobah. Yang pertama adalah golongan pertama, tingkatan pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan. Ketika mengambil asobah, golongan kedua, ketiga, dan seterusnya tidak bisa mengambil asobah. Dan begitu juga, jikalau golongan pertama tidak ada, golongan kedua ada, ayah laki-laki di sini mengambil asobah, maka kakek dan saudara di sini berada satu tingkatan. Ada ayah, maka kakek dan saudara-saudara ini tidak bisa mengambil asobah. Dengan kata lain, di sini mereka akan mahjub. Ya, simpelnya ketika golongan pertama ada ibn, anak laki-laki atau cucu laki-laki, ataupun ada ayah, maka kakek dan saudara dan laki-laki seterusnya ini mereka mahjub, tidak mendapatkan asobah. Dan kakek, maka golongan keempat, urutan yang keempat adalah paman, mereka tidak mengambil karena ada golongan ketiga. Namun tatkala golongan pertama, kedua, ketiga tidak ada dari kalangan laki-laki, ya, maka paman akan mendapatkan warisan. Golongan kelima, anak-anak paman atau sepupu tidak mengambil. Ketika paman tidak ada, keturunan anak laki-laki tidak ada, ayah tidak ada, kakek dan saudara-saudara tidak ada, paman juga tidak ada, barulah golongan kelima ini bisa mengambil warisan. Simpelnya golongan laki-laki hanya seperti itu. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh panjang lebar memikirkan terlalu lama. Simpelnya adalah golongan laki-laki sangat mudah, kecuali 4 orang ini, ya, kecuali suami, kecuali ayah, saudara seibu, ataupun kakek. Simpelnya adalah ketika ada ibn, ketika ada anak laki-laki, seluruh laki-laki sisanya adalah mahjub, kecuali ayah dan kakek. Dan itulah tadi ringkasan dari golongan ahli waris laki-laki. Saya ulangi lagi, ketika ada ibn, maka jalur setelahnya tertutup oleh ibn, karena laki-laki semua mendapatkan asobah. Ketika asobah diambil oleh ibn, anak laki-laki, asobah ataupun sisa diambil oleh anak laki-laki, laki-laki yang mendapatkan sisa tidak mendapatkan bagiannya. Begitu juga ketika ada ayah, saudara, kakek, paman, dan anak-anak dari paman tidak akan mengambil. Begitu juga urutan ketiga ada, maka keempat, kelima tidak mengambil. Maka golongan laki-laki keempat dan kelima bisa mengambil ketika mereka yang di depan ini tidak ada. Ketika ada jalur ataupun ada di antara golongan mereka di awal ini yang menutupi jalur mereka, maka mereka yang di urutan selanjutnya ini tidak bisa mengambil warisan asobahnya. Itulah ringkasan dan rumus simpelnya dari ahli waris laki-laki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari ilmu faraid, dan insya Allah akan mudah karena memang aslinya mudah bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi kita yang mau untuk belajar dan lebih semangat untuk belajar mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.